Zaman sekarang mustahil rasanya jika ada yang belum pernah main di Museum Geologi Bandung, khususnya orang di Pulau Jawa. Perkenalkan, ini Museum Geologi Bandung. Museum yang terletak di pusat kota Bandung, bahkan sangat dekat dengan gedung sate dan lapangan gazebo. Bahkan kalian kalau main ke Museum Geologi ini, sempatkan juga main ke Museum Gedung Sate, Museum Pos, Museum Pembendaharaan, dan Taman Lansia. Karena lokasinya berada di sekitar Museum Geologi tersebut, jalan kaki saja bisa kok, saking dekatnya. Tarif masuk museum hanya 3.000 saja untuk umum dan 2.000 saja untuk pelajar. Murah banget bukan? Murah dong. Museum ini tutup di hari Senin dan Jumat saja. Sisanya buka dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Saya nggak tahu ya nanti bakal ada perubahan jadwal atau tidak. Tetapi untuk saat ini, saat video ini tayang, jam operasionalnya masih seperti itu. Museum ini ramai banget dengan pengunjung, khususnya dari kalangan pelajar karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang didapat saat masuk dan membaca semua pameran yang ada di museum ini. Museumnya luas banget, pasti kaki kalian pegal-pegal jika bermain di museum ini, saking luasnya dan banyaknya informasi pada setiap ruang pamer pada museum geologi tersebut. Saat masuk ke museum, kita disambut dengan tengkorak gajah raksasa yang dipajang di halaman depan museum tersebut. Tetapi di halaman depan ini berisi tentang sejarah dari museum geologi ini hingga menjadi seperti sekarang ini. Gedung Museum Geologi ini dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan dengan nama Geologisk Museum pada 16 Mei tahun 1929 bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Pembangunan dikerjakan selama 11 bulan dengan 300 pekerja dan menghabiskan dana sebesar 400.000 gulden dengan arsitektur bergaya Art Deco berdasarkan rancangan arsitektur karya seorang arsitek Belanda Insinyur Menalda van Schouwenberg. Pada tahun 1850, kegiatan survei dan penelitian geologi di Indonesia dilaksanakan oleh Diens van het Mijnwezen, lembaga pemerintahan Belanda saat itu. Kemudian pada tahun 1922 berganti nama menjadi Diens van den Mijnbouw. Penelitian geologi semakin meningkat sehingga contoh batuan, mineral, fosil semakin banyak. Maka pada tahun 1928 dibangun gedung yang diperuntukkan bagi laboratorium dan museum geologi yang bertempat di Rembrandtstraat, Bandung. Atau saat ini dikenal dengan Jalan Diponegoro, Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, dari tahun 1942 hingga tahun 1945, lembaga Diens van den Mijnbouw ini diganti namanya menjadi Kogyo Zimuso, yang kemudian berganti lagi namanya menjadi Shihitsu Chosaso. Museum geologi pada masa itu merupakan bagian dari laboratorium paleontologi dan kimia dari lembaga tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi pengambil alihan kantor Shihitsu Chosaso dari penguasaan Jepang. Pengelolaan Museum Geologi beralih menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi atau disingkat dengan PDTG pada tahun 1945 hingga 1950 ketika itu. Revitalisasi Museum Geologi merupakan program untuk mengembangkan sistem pameran museum geologi untuk menarik lebih banyak pengunjung. Kualitas pelayanan museum yang baik berdasarkan pada kebutuhan pengunjung dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Revitalisasi dimulai pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 hingga 2015 dan 2019 hingga 2020. Museum ini terdiri dari 2 lantai, dan di dalam museum terdapat banyak pameran yang dipamerkan oleh pengelola museum untuk edukasi tentang geologi dan ilmu pengetahuan pendukung lainnya pada pengunjung yang bermain ke museum tersebut. Ada pameran sejarah kehidupan, ada pameran manfaat dan bencana geologi, ada pameran sumber daya geologi, dan ada juga pameran tentang geologi di Indonesia. Pada pameran sejarah kehidupan, terdapat informasi tentang awal mula alam semesta terbentuk. Dari informasi yang dipamerkan dijelaskan bahwa awal mula alam semesta terbentuk mengacu pada teori Big Bang dari Stephen Hawking. Tetapi itu hanya jawaban sains modern yang penuh dengan cocok logi. Sangat disayangkan sekali karena tidak ada informasi terbentuknya alam raya yang mengacu pada kitab suci sebagai perspektif alternatif agar sains modern tidak memonopoli kebenaran tentang alam semesta ini. Di sana juga disuguhkan informasi tentang
tentang planet-planet dan bumi bulat. Ya, hanya sekedar pengetahuan biasa sebenarnya. Seharusnya juga ada bumi datar sebagai perspektif alternatif karena perdebatan antara bumi datar dan bumi bulat sangat sengit di kancah keilmuan saat ini. Serta masih banyak informasi lainnya di pameran ini khusus di ruangan tersebut. Pada pameran berikutnya, yaitu pameran manfaat dan bencana geologi, kita disuguhkan berbagai hasil tambang yang dihasilkan oleh bencana geologi atau penambangan geologi. Terdapat banyak bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, nikel, aluminium, dan masih banyak lagi yang mana hasil tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat peralatan tertentu atau membuat perhiasan dengan nilai ekonomi yang fantastis. Tetapi juga terdapat bencana geologi yang sangat merusak lingkungan, bahkan mematikan makhluk hidup seperti gunung meletus. Di dalam museum juga terdapat dampak bencana alam gunung meletus dari Gunung Merapi di Yogyakarta kala itu. Terlihat banyak properti yang meleleh akibat awan panas dari erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta tersebut. Sepertinya ini Gunung Merapi Yogyakarta. Soalnya saya pernah juga ke Museum Gunung Merapi Yogyakarta saat itu. Mirip-mirip lah. Pada pameran sumber daya geologi, juga terdapat banyak contoh sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Juga terdapat ratusan hingga ribuan koleksi jenis bebatuan yang keren-keren bak kristal. Rasanya tidak mungkin aja kalau batu indah itu dari batu. Ya, batu yang kita kenal gitu loh teman-teman. Mungkin pecinta batu akik sangat cocok sekali jika bermain di museum geologi ini. Dan di sana juga terdapat banyak kerangka atau tengkorak dari binatang raksasa yang hidup di zaman dulu. Dan masih banyak lagi. Kalau saya buatkan video fullnya, durasi video bisa 1 jam. Saking banyaknya dan padatnya informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Ada pameran untuk sejarah manusia juga sebenarnya. Tetapi saat saya berkunjung masih sedang renovasi, jadi nggak tahu deh seperti apa di dalamnya. Tetapi sepertinya akan mengacu pada teori evolusinya Darwin yang masih kontroversial hingga saat ini. Tentu teori Darwin itu bertabrakan dengan fakta yang ada di dalam kitab suci. Di area sekitar museum juga terdapat toko yang menjual souvenir dari museum geologi serta juga ada perpustakaannya. Saya tidak tahu apakah perpustakaan tersebut untuk umum atau tidak. Jadi, ada yang berencana main dan belajar di museum geologi ini? Sok atuh akang dan teteh sadayana gaskeun.